faded blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Howl pada tahun 2015. Jadi film ini bercerita tentang beberapa orang yang terjebak di dalam kereta api saat melakukan perjalanan pada malam hari. Dan mereka ini diintai oleh makhluk yang mengerikan yang suka memakan manusia. Tanpa basa-basi kita langsung aja bahas filmnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, tolong dibantu subscribe channel ini agar saya makin semangat untuk upload video-video terbaru. Enjoy the video. Pada awal film diperlihatkan ada seseorang konduktor kereta yang bernama Joe. Dan kebetulan si Joe ini baru saja menyelesaikan perjalanannya yang terakhir di kereta. Dan kemudian Joe pun berniat ingin pulang ke rumah. Kemudian dia bersiap untuk pulang dan mengambil barang-barangnya yang ada di loker. Kemudian di dalam loker Joe mendapatkan sebuah surat untuk dirinya. Ternyata surat itu adalah surat pernyataan penolakan terhadap kenaikan pangkat Joe. Jadi Joe telah ditolak untuk kenaikan jabatannya. Kemudian Joe dihampiri oleh seorang pria yang bernama David. David ini merupakan saingan Joe. Dan ternyata si David ini sudah mendapatkan kenaikan jabatan menjadi supervisor. Kemudian dengan songong si David ini menyuruh si Joe untuk menggantikan beberapa pekerjaan dari pegawai yang tidak masuk pada hari ini. Dan Joe diharuskan untuk lembur dan tidak boleh pulang karena masih ada keberangkatan terakhir pada malam itu. Dan kemudian Joe pun lembur dan melakukan pekerjaan yang disuruh oleh David. Joe mendapatkan cobaan yang berat pada malam itu, di mana dia sudah seharian lelah bekerja. Dia malah mendapatkan penumpang-penumpang yang tidak memiliki akhlak. Ada penumpang yang tidak mau membayar saat kehilangan tiket, ada penumpang yang sibuk teleponan, dan penumpang-penumpang lainnya yang sangat menyebalkan. Kemudian di gerbong lain, Joe bertemu dengan seorang pegawai lain yang bernama Ellen. Dia sengaja mengambil lembur untuk mendapatkan uang yang lebih. Kemudian Joe yang sudah sangat kelelahan, dia pun beristirahat dan menunggu perjalanan yang panjang. Beberapa jam kemudian, tiba-tiba kereta mereka pun berhenti dan berguncang seperti menabrak sesuatu. Kemudian Joe ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian Joe bertemu kembali dengan si Ellen, yang sedang sibuk membetulkan roller yang terjatuh pada saat guncangan terjadi. Karena terlihat kesusahan, Ellen dibantu oleh penumpang yang bernama Adrian. Di sisi lain, Joe juga sedang sibuk menghampiri setiap penumpang. Karena Joe tahu akibat kejadian ini, para penumpang akan menjadi sangat panik. Apalagi mereka ini penumpang yang tersisa untuk perjalanan ke stasiun yang paling akhir. Kemudian si masinis dari kereta tersebut berinisiatif keluar dari kereta dan ingin memeriksa rel yang ada di sana. Setelah diperiksa, ternyata kereta mereka sudah menabrak seekor rusa hutan. Dan tiba-tiba masinis itu dikejutkan dengan suara yang misterius. Dia mendengar seperti ada orang yang bernafas dengan kencang di semak-semak. Karena penasaran, si masinis itu pun mencari sumber suara tersebut. Dan benar saja tidak lama dari situ si masinis harus tewas mengenaskan, dicabik-cabik oleh makhluk yang misterius. Sementara itu Joe yang sedang menunggu kabar dari si masinis, akhirnya menyadari si masinis tidak kunjung kembali. Kemudian situasi membuat Joe semakin pusing, dengan penumpang yang selalu menyudutkan Joe, karena dalam situasi ini mereka tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Dan mereka terus memaksa segera ingin melanjutkan perjalanan dan menuju ke stasiun yang terakhir. Ditambah lagi mereka ini tidak mendapatkan sinyal karena mereka tahu mereka sedang berada di tengah hutan yang sangat dalam. Dan kemudian para penumpang ini menyuruh Joe untuk membuka pintu kereta secara manual, di mana hal tersebut tidak akan Joe lakukan, karena jika Joe melakukan hal tersebut, dia takut akan dipecat dari pekerjaannya. Kemudian karena Joe telah kalah suara, akhirnya dia membuka pintu tersebut dan membiarkan orang-orang keluar dari kereta itu. Dan mereka semua berencana untuk berjalan kaki dan menuju ke stasiun berikutnya, yang berjarak kira-kira 8 km lagi. Tetapi di tengah perjalanan mereka terkejut karena menemukan satu mayat, di mana mayat itu adalah mayat dari masinis kereta yang mereka tumpangi.
Karena hal tersebut, mereka malah kembali lagi ke kereta dan berlomba-lomba ingin masuk ke kereta duluan. Tetapi ada dua penumpang lansia yang tertinggal di belakang. Karena hal tersebut, kaki si nenek harus terjepit pintu yang sudah mulai menutup. Tidak hanya terjepit, kaki si nenek juga harus tergigit oleh makhluk misterius tersebut. Tapi untungnya kaki si nenek ini tidak sampai putus dan masih bisa diselamatkan. Karena merasa ada yang aneh, mereka semua langsung panik dan terdiam pada saat itu. Dan dari mereka yang tidak mengenal satu sama lain, akhirnya mereka bekerja sama. Kemudian Joe yang mencoba ingin menghubungi kantor pusat, tetapi tidak mendapatkan respon dari kantor tersebut. Kemudian Joe didatangi penumpang yang bernama Billy. Billy berkata mungkin ada suatu kerusakan di dalam komponen kereta yang membuat kereta mereka berhenti pada malam itu. Dan untuk sekarang mereka hanya bisa menunggu dan mencari jalan keluar yang terbaik. Dan kemudian mereka kembali mendengar suara yang aneh di dalam gerbong kereta api. Kemudian Joe memberanikan diri untuk mengecek sumber suara tersebut, didampingi oleh Billy dan Adrian. Ketika mereka mau membuka pintu dan siap untuk menyerang, ternyata suara tersebut bersumber dari penumpang yang bernama Paul. Dia sedang sibuk membuang kotorannya karena kebanyakan makan. Tidak lama kemudian, luka dari kaki si nenek malah terlihat infeksi dan membuat kondisi si nenek menjadi lebih buruk. Kemudian terdengar suara alarm dari handphone yang sangat keras. Ternyata suara alarm tersebut berasal dari handphone penumpang yang bernama Nina. Karena suara berisik tersebut, si Nina akhirnya harus ditangkap dan ditarik keluar kereta oleh makhluk tersebut. Dan Nina pun dibangsa hidup-hidup akibat kecerobohan yang dia buat. Dirasa gerbong tersebut sudah tidak aman, Joe akhirnya mengajak mereka semua untuk pergi ke gerbong selanjutnya. Dan karena mereka tidak mau dimangsa satu persatu, akhirnya mereka mencari senjata di kereta tersebut. Dan mereka membuat perlindungan di gerbong tersebut agar makhluk itu tidak mudah masuk ke dalam kereta. Tapi di sini Paul sangat tidak berguna, karena kerjanya cuma mules, makan, dan mengeluarkan kotorannya. Dan setelah itu mereka beristirahat sejenak dan saling mengawas satu sama lain. Tiba-tiba nenek yang sudah sekarat tadi malah muntah darah, sampai membuat mereka semua menjadi panik. Kemudian Joe menyadari ada satu penumpang yang tidak terlihat di gerbong ini. Orang tersebut tidak lain adalah si Paul. Dan ketika si Paul kembali ingin membuang hajatnya, makhluk misterius itu mengetahui keberadaan si Paul. Dan akhirnya si Paul menjadi bulan-bulanan yang paling empuk bagi makhluk tersebut. Dan kemudian Joe terjebak di gerbong tersebut karena si Adrian ini panik dan langsung mengunci pintunya. Pintu tersebut tentunya akan susah dibuka karena satu-satunya kunci berada di kantong Adrian. Dan untungnya Joe masih bisa diselamatkan sebelum menjadi santapan bagi makhluk misterius tersebut. Sialnya pertahanan mereka tidak begitu baik ketika penahan pintu tersebut harus terjatuh dan makhluk itu pun masuk ke gerbong mereka. Pada momen ini mereka semua akhirnya bisa melihat wujud asli dari makhluk tersebut. Dan karena mereka sudah panik dan tidak ada jalan lain, mereka terpaksa harus melawan makhluk tersebut. Dan alhasil mereka berhasil membunuh makhluk tersebut dan membuat makhluk tersebut menjadi tidak ada harga dirinya. Dan setelah mereka puas membuli makhluk tersebut, dan mereka pun berdiskusi dan menyatakan kalau makhluk ini adalah werewolf atau manusia serigala. Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh bukti kalau werewolf ini menggunakan cincin di tangannya seperti manusia. Sudah jelas bahwa makhluk ini adalah dulunya manusia dan akhirnya berubah menjadi serigala. Dan mereka yakin dulu pernah terjadi hal yang sama, yang membuat para korbannya berubah menjadi GGS. Dan kemudian tiba-tiba si nenek yang terkena gigitan oleh si werewolf tadi mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Mengetahui hal tersebut, Adrian yang sangat egois langsung ingin membunuh si nenek tersebut. Para penumpang yang tidak suka dengan kelakuan si Adrian langsung menggagalkan rencana Adrian untuk membunuh si nenek. Dan mereka akhirnya menahan dan mengikat si Adrian bersama nenek tersebut, agar si Adrian ini tidak bertindak seenaknya. Kemudian Billy memberanikan diri mengajak si Matthew untuk memeriksa kerusakan yang ada pada kereta. Kemudian Billy yang sibuk sedang memperbaiki kereta, Matthew malah teralihkan oleh suara jeritan wanita yang berada di tengah hutan. Dengan polosnya Matthew malah penasaran dan menghampiri sumber suara tersebut. Kemudian rasa penasaran Matthew terbayarkan dengan melihat si Nina sedang disantap oleh para werewolf tersebut di atas pohon. Dan sudah ditebak akhirnya Matthew tewas akibat kebodohan yang dia buat. Di sisi lain Billy berhasil memperbaiki kereta tersebut dan membuat kereta tersebut menyala kembali. Tapi sialnya Billy yang masih berada di bawah kereta. Sedangkan si Joe dan Ellen melihat werewolf yang berdatangan untuk menghampiri mereka langsung menjalankan kereta tersebut.
Dan kemudian si nenek yang sudah sepenuhnya berevolusi menjadi manusia serigala sudah siap menghabisi para manusia yang ada di gerbong tersebut. Kemudian si Katie langsung bergegas menolong Adrian yang masih diikat. Tetapi ketika si Katie sedang dalam bahaya, si Adrian malah sebaliknya. Si Adrian bukannya menolong si Katie, malah sengaja menendang Katie sampai Katie terjatuh dan keluar dari kereta tersebut. Dan juga Adrian hanya bisa melihat ketika si kakek sudah dimakan oleh istrinya sendiri. Tidak lama dari itu, kereta yang sudah berjalan malah berhenti akibat kembali terjadi kerusakan. Kemudian Joe bersama si Ellen kembali ke gerbong kereta untuk menyelamatkan Adrian yang hampir dimangsa oleh nenek-nenek werewolf. Keadaan semakin memburuk ketika para werewolf sudah masuk ke dalam kereta. Si Adrian yang tidak tahu terima kasih malah memukul Joe yang sedang panik. Dan dia pun pergi meninggalkan Joe dan Ellen yang masih berada di dalam kereta. Ketika si Joe dan Ellen sudah tersudutkan oleh para si werewolf, untungnya masih ada Billy yang selamat dan menyelamatkan mereka berdua. Dan Billy pun mengalihkan perhatian si werewolf dan menyuruh Joe dan Ellen untuk pergi dari kereta ini. Dan Billy pun akhirnya ditangkap oleh para si werewolf dan mengorbankan dirinya sendiri demi Joe dan Ellen. Kemudian kebersamaan Joe dan Ellen tidak bertahan lama. Joe menyuruh Ellen untuk pergi dari tempat ini, sedangkan Joe akan berdiam diri di hutan ini menghalangi para si werewolf. Biarpun jarak stasiun sudah dekat, tetapi Joe tetap ingin memperbesar peluang Ellen agar bisa selamat sampai ke stasiun. Jika mereka berlari bersamaan ke arah stasiun, pasti mereka tidak akan punya peluang untuk kabur dan akan ditangkap oleh para si werewolf. Dan akhirnya Joe mengorbankan dirinya demi keselamatan Ellen agar bisa sampai ke stasiun yang terakhir. Dan kemudian si Ellen berhasil mencapai tujuannya, yaitu ke stasiun yang terakhir, dengan badan yang penuh luka sambil membawa name tag yang bertuliskan Joe. Sedangkan si Adrian yang masih terjebak di dalam hutan sendirian, kebingungan mencari jalan keluar. Dan akhirnya dia bertemu dengan Joe yang sudah berevolusi menjadi werewolf dan siap untuk memangsa Adrian. Dan film Howl pun selesai. Kesimpulan yang dapat diambil pada film ini, tidak ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share video ini ke teman atau saudara kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.